25 menit cukup ya Mbak Beki ya. Oke, silakan Mbak Beki. Cukup. Terima kasih Pak Awai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya dan seluruh rekan generasi milenial yang hadir pada acara generasi milenial Cinta Pangan Lokal pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, khususnya kepada bidang distribusi dan konsumsi pangan yang telah mengadakan acara pagi hari ini. Kami juga menyampaikan salam kenal untuk Bapak tadi Fauzi ya, founder of Roja Bakery dengan Bapak Santi pembicara lainnya. Nah, kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Ibu Rina Syawal, yang sedianya hari ini akan menyampaikan materi, namun mendadak harus rapat dengan Bapak Deputi sehingga diwakilkan kepada saya. Perkenalkan, saya adalah Si Rebecca Sitorus. Kami dari Badan Pangan Nasional, saya sebagai analis ketahanan pangan muda di Badan Pangan Nasional. Materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini berjudul Generasi Milenial Cinta Pangan Lokal. Ketika kita mau menyatakan cinta dengan pangan lokal, tentunya kita harus mengenal dulu apa sih sebenarnya pangan lokal itu. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu sistem pangan nasional yang ada di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan ketahanan pangan tentunya perlu ada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara untuk memproduksi pangannya sendiri, sedangkan kedaulatan pangan artinya negara berhak menentukan bagaimana cara memproduksi pangannya. Tentunya kedua hal ini akan mewujudkan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan ini merupakan kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sampai dengan kalangan terbawah yang terindikasi dari cukup dalam jumlah dan mutunya. Tujuannya untuk apa? Untuk individu yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Seperti kita ketahui juga bahwa sebentar lagi kita akan mengalami bonus demografi di mana kaum usia mudanya akan lebih banyak daripada usia lain yang berusia tua. Artinya kita harus mempersiapkan bagaimana generasi-generasi muda ini agar bisa menjadi sumber daya manusia yang memang mampu untuk menghadapi tantangan global. Lalu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ketahanan pangan atau mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia? Salah satu caranya adalah melalui penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru. Nah, karena sudah ada fondasi mengapa penganekaragaman itu harus dilakukan. Kita melihat di dalam undang-undang pangan kita, bagaimana di pasal 60 pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman. Jadi memang ini adalah satu kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu bisa terciptalah atau terjadilah kegiatan webinar atau talkshow pada pagi hari ini. Kemudian penganekaragaman konsumsi ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memudahkan pola konsumsi pangan yang B2SA. Bapak Ibu, B2SA adalah beragam, bergizi seimbang, dan aman. Itu kita tingkatkan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal agar masyarakat mau sadar dan memudahkan pola konsumsi pangan. Kemudian kita lihat lagi di peraturan nomor 17 tahun 2015. Lagi-lagi muncul terkait dengan penganekaragaman pangan. Jadi memang penganekaragaman itu sangat penting dan kemudian masuk ke dalam Perpres nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Ini adalah Perpres mengenai pembentukan Badan Pangan Nasional, di mana di dalam fungsi Badan Pangan Nasional kami memiliki fungsi dan bertugas untuk melaksanakan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan. Kenapa juga penganekaragaman sangat penting? Kalau kita lihat indeks ketahanan pangan global di Indonesia. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, ranking Indonesia memang naik dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun kalau kita lihat secara quality dan keamanan pangannya, masih banyak hal-hal yang perlu
kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita perlu melakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kalau kita lihat secara umum, skor pola pangan harapan kita. Skor pola pangan harapan ini menggambarkan komposisi pola konsumsi pangan masyarakat secara umum. Memang kami tidak menggambarkan skor pola pangan harapan khusus untuk Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung, tapi kalau kita lihat secara umum, kita lihat bahwa konsumsi kelompok padi-padian masih sangat mendominasi dibandingkan konsumsi kelompok pangan 8 lainnya di dalam kelompok pangan pola pangan harapan. Padahal seharusnya kita harus menurunkan konsumsi padi-padian kita dibanding karena jumlahnya sudah sangat berlebih dibandingkan ideal 50% AKJ. Kalau kita lihat selain konsumsi padi-padian yang berlebih, kita juga berlebih di konsumsi minyak dan lemak. Nah, sementara itu konsumsi sayur dan buah, umbi-umbian dan protein hewani kita sangat berkurang. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, baik di seluruh Indonesia maupun Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Nah, apa pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman? Sebenarnya pola konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman ini tidak lain adalah penjabaran dari isi piringku. Yang kita lihat memang isi piringku ini merupakan adalah suatu hal yang sangat penting sekali, di mana untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, setiap individu membutuhkan berbagai jenis zat gizi. Itu tidak boleh tidak dikonsumsi. Terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang sumbernya harus dari beragam jenis pangan. Kita sadari bahwa tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung gizi lengkap kecuali ASI. Oleh karena itu, memang sangat penting konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Apa sih konsep pangan B2SA itu? Beragam. Artinya beragam yang kita konsumsi harus semakin beragam jenis pangannya sehingga kandungan gizinya dapat terpenuhi. Bergizi tentunya apa yang kita konsumsi harus mengandung zat gizi makro dan mikro. Seimbang, jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya apa yang kita konsumsi pun kita harus tahu berapa porsi yang harus kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, makanan yang kita konsumsi tentu harus aman, bebas bahan bahaya kimia, fisik maupun biologi. Sebenarnya kita saat ini bukan hanya generasi milenial saja, tapi sudah ada generasi Z. Yang kalau kita bisa singkat menjadi generasi zilenial. Generasi milenial saat ini jumlahnya sudah 25,87% dari total penduduk Indonesia. Kalau kita tambah dengan generasi Z, jumlahnya tuh hampir setengah atau bahkan sudah melebihi 50% jumlah komposisi penduduk Indonesia. Dan hal ini merupakan potensi yang cukup besar dalam membangun Indonesia. Kalau pola konsumsi pangan masyarakat atau generasi milenial ini tidak benar, tentunya akan berakibat yang menjadikan sumber daya manusia yang tidak mampu berkompetisi di kompetisi global saat ini. Nah, kita lihat bagaimana pola konsumsi generasi milenial ya. Atau mungkin sebenarnya bukan generasi milenial saja yang mengkonsumsi seperti ini. Kita juga mungkin generasi apa ya, kita disebutnya generasi milenial atau generasi kolonial ya. Mungkin kita juga gemar mengkonsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori, lemak, dan natrium. Karena memang rasanya lebih enak, kemudian lebih mudah diperoleh. Yang kedua, gemar konsumsi minuman kemasan. Karena di mana-mana hal itu mudah diperoleh daripada kita mengkonsumsi minuman yang misalnya minuman jus buah ataupun jus buah segar yang harus kita buat sendiri. Ketiga, mengikuti diet yang salah. Tidak mengikuti prinsip beragam, bergizi seimbang dan aman. Keempat, aspek praktis dan modern menjadi pilihan. Tentunya hal ini juga bukan hanya generasi milenial saja. Sekarang seluruh masyarakat Indonesia pasti akan memilih aspek praktis dan modern. Kemudian, yang kelima, pangan lokal ini masih dianggap sebagai komoditas inferior. Saya harapkan sih ini tidak terjadi di Kota Bandung ya, karena memang Kota Bandung
ataupun Provinsi Jawa Barat itu sudah memiliki potensi pangan lokal yang sangat banyak, sehingga saya harap tidak memandang pangan lokal sebagai komoditas inferior. Kemudian yang keenam adalah terjadi perubahan pola konsumsi selama pandemi, yaitu cenderung memilih makanan sehat dan masak sendiri. Ini merupakan suatu peluang, di mana ternyata pada saat pandemi ini, kita cenderung memilih makanan sehat dan masak sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau makanan yang kita konsumsi tidak beragam, bergizi seimbang dan aman? Yang pertama, munculnya beragam penyakit. Kita ketahui bahwa adanya obesitas, kenaikan berat badan, diabetes, hipertensi, dan kolesterol itu tidak hanya dialami oleh masyarakat usia di atas 50 tahun. Bahkan sekarang ini, generasi milenial, bahkan usia 30-an, sudah banyak yang mengalami masalah-masalah penyakit seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, produktivitas kerja bisa menurun. Merasa lapar, moodnya buruk karena kurangnya nutrisi mikro, merasa lelah, sembelit, mudah lupa, dan mudah sakit. Kemudian bisa berdampak juga kepada penampilan, kulit menjadi kusam, kemudian bibir pecah-pecah, rambut mudah rontok karena kekurangan zat gizi tertentu. Jadi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, jika mengalami hal seperti ini, coba kita kembali refleksi kepada apa yang kita konsumsi sehari-hari. Apakah sudah memenuhi konsumsi pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Lalu sebenarnya apa sih potensi keanekaragaman pangan lokal kita? Kita lihat Indonesia ini sangat kaya akan berbagai macam potensi pangan lokal. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara terbesar nomor 3 di dunia dengan keanekaragaman hayatinya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan penganekaragaman konsumsi pangan tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja. Memang beras sangat mudah dikonsumsi, sangat mudah diolah, bisa ditemui di mana saja. Tapi kita memiliki berbagai jenis pangan lokal lain. Kalau misalnya di Provinsi Jawa Barat ada ubi kayu, kemudian ada ubi jalar, jagung, kemudian tadi disampaikan ada hanjeli, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi tentunya kita harus melakukan inovasi teknologi dan formulasi rekayasa sosial, sehingga memang pangan lokal ini bisa tersedia setiap saat dan bisa diolah oleh masyarakat. Nah, kita harus memperbaiki dulu atau kita harus menyamakan persepsi kita tentang konsumsi pangan lokal kita. Pangan lokal kita tidak hanya terbatas pada pangan sumber karbohidrat saja, tetapi pangan lokal merupakan pangan yang tersedia di wilayah sesuai dengan kearifan lokalnya. Lalu bagaimana pangan lokal ini bisa mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman? Yang pertama, tingkatkan konsumsi pangan sayur dan buah, karena sayur dan buah mengandung vitamin, mineral, serat, dan gula alami. Konsumsi buah dan sayur musiman sebanyak-banyaknya tiap hari. Kita sangat berlimpah dengan konsumsi buah dan sayur, apalagi di Provinsi Jawa Barat dengan kondisi geografis yang sangat mendukung untuk peningkatan konsumsi sayur. Kami harapkan memang di Jawa Barat konsumsi sayurnya bisa dapat meningkat. Kemudian padi-padian atau serealia. Memang ini disebut makanan pokok karena memang kita makan setiap hari. Makanan kelompok padi-padian atau sereal ini merupakan sumber karbohidrat kita yang menjadikan sumber energi. Lalu ada lagi umbi-umbian atau makanan berpati. Kelompok makanan ini cenderung memiliki indeks glikemik yang rendah. Jadi sangat baik bagi bagi masyarakat yang menderita penyakit tertentu. Contohnya adalah kentang, umbi rambat, ubi jalar, singkong, salak, ubi, dan sebagainya. Nah, kacang-kacangan yang sering kita lupakan. Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang sangat penting. Bisa berasal dari tumbuhan dan harganya sangat lebih murah daripada sumber protein hewani. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan sumber protein pangan hewani yang banyak mengandung kalsium, protein, dan lemak. Karena pangan ini mengandung zat besi dan protein dan akan memperbaiki tulang dan membantu memperbaiki tubuh ketika terluka. Jadi memang sumber pangan protein hewan ini sangat penting pada pertumbuhan kita, terutama pada generasi milenial dan generasi Z.
Dan yang terakhir, minyak lemak dan buah biji berminyak yang harus dikonsumsi tapi dengan porsi yang tepat. Kalau di Provinsi Jawa Barat sangat senang ya konsumsi pangan dengan goreng-gorengan. Tetapi kita harus perhatikan bahwa porsi minyak dan lemak dan buah biji berminyak harus diperhatikan karena memang kalau jika berlebih nanti akan bisa menimbulkan penyakit yang telah saya sampaikan. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi potensi atau menjadi keunggulan dari pangan-pangan sumber karbohidrat, pangan lokal merupakan sumber karbohidrat? Bahwa kita lihat dari sisi energi, baik dari ubi kayu, sorghum, ubi jalar, sagu, sukun, ubi Garut. Ubi Garut bukan berasal dari kota Garut ya, tapi memang namanya adalah ubi Garut atau kita kenal dengan ororut. Talas dan jagung, dia rata-rata memiliki energi yang cukup tinggi. Artinya bisa menjadi sumber energi. Memang konsumsi proteinnya masih cukup rendah, kecuali untuk sorghum. Karena itu, dalam mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat ini, perlu ditambahkan dengan sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Lalu bagaimana tantangan dan peluang kita dalam pengembangan pangan lokal? Yang pertama, pangan lokal masih dianggap sebagai pangan inferior. Jadi kita harus mengubah gaya hidup kita, bahwa kita mengkonsumsi pangan lokal itu merupakan suatu lifestyle yang keren, tidak menjadi lifestyle yang hanya dimiliki oleh orang tua kita, oleh para nenek-nenek kita gitu. Jadi kita menganggap bahwa kita mengkonsumsi pangan lokal sebagai sesuatu gaya hidup yang keren. Nah, memang harga produk pangan lokal itu memang tidak kompetitif karena memang produksinya tidak secara massal, tidak seperti tepung terigu yang memang diproduksi secara massal, produksi misalnya tepung moka dan lain-lainnya masih terhambat karena memang masih terhambat dengan produksi dalam negeri. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu edukasi dan kampanye. Ini adalah tugas dari kami, dari Bapak Ibu di dinas, dan juga dari teman-teman sekalian generasi milenial agar melakukan edukasi dan kampanye pemanfaatan pangan lokal, konsumsi pangan beragam bagi seimbang dan aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik dari sisi orang tua, mengajarkan kembali bagaimana konsumsi pangan B2SA-nya, bagi generasi milenial menularkan kepada teman-temannya bagaimana kita bisa memanfaatkan pangan lokal sebagai konsumsi pangan kita sehari-hari dan sebagai lifestyle yang sangat keren. Nah, perlu inovasi olahan pangan lokal yang praktis, rasa diterima, menyehatkan dan ada nilai sosial. Nah, ini adalah tugas-tugas rekan-rekan di bidang kuliner, termasuk dari Disproja Bakery, untuk menampilkan berbagai aneka olahan pangan lokal yang lebih kekinian. Kan tidak mungkin generasi milenial itu mau mengkonsumsi yang direbus, digoreng saja. Saya follow Instagram dari Disproja Bakery dan saya sangat tertarik dengan apa yang dikonsumsi, cuman apa yang ditampilkan di dalam Instagram tersebut. Sampai saat ini saya belum berkesempatan untuk datang ke Disproja Bakery. Mudah-mudahan nanti bila kami mendapatkan kesempatan Bandung bisa mampir ke Disproja Bakery. Nah, tantangan ini bisa dihadapi karena kita memiliki peluang tadi, terdapat potensi ketersediaan pangan lokal yang beragam dan mudah didapatkan. Coba Bapak Ibu lihat di Kota Bandung di mana sih tidak bisa didapatkan ubi kayu di mana-mana. Kalau ubi kayu itu bisa mudah dimanfaatkan. Kemudian peluangnya sekarang sudah banyak masyarakat yang memilih gaya hidup sehat. Karena dianggap gaya hidup sehat ini sebagai gaya hidup yang keren. Kemudian yang ketiga adalah adanya peluang bisnis produk pangan lokal yang seperti telah dilakukan oleh Disproja Bakery. Ini adalah sekilas tentang apa yang kami lakukan di Badan Pangan Nasional. Kami mencoba melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk melakukan penganekaragaman, untuk melakukan percepatan penganekaragaman pangan, salah satunya melalui pengembangan bisnis dan industri pangan lokal yang saat ini kami sudah lakukan di beberapa provinsi. Dari sisi produksi kami berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, kami berkolaborasi dengan BUMN agar kami bisa mendapatkan dukungan dalam bentuk sarana dan produksi,
kemudian pendampingan, agar memang dari sisi produksinya bisa dapat dijamin oleh pihak-pihak tersebut. Kemudian juga untuk dari sisi pengolahannya kami berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, kami juga berkolaborasi dengan BUMN Pangan, agar memang di dalam pengolahan pangan ini UMKM ataupun kelompok penerima manfaat yang kami berikan bantuan dalam rangka pengembangan pangan lokal bisa didampingi, bisa dibina, dapat mendapatkan sertifikasi sehingga nantinya dapat menghasilkan produk-produk pangan lokal yang berkualitas. Nah, pangan lokal ini kemudian dikemanakan? Yang pertama bisa untuk bantuan pangan, artinya tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi bantuan pangan kita berikan agar bisa bantuan pangan tersebut sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Tidak, kemudian juga kita jual ke komersil, kemudian kita harapkan bisa menjadi suatu gaya hidup sehat dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian bisa menjadi stok pangan. Ini kita harapkan bahwa pangan lokal ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat saja, tapi bisa menjadi stok pangan di kemudian hari. Lalu Badan Pangan Nasional juga berkolaborasi dengan Kominfo, BKKBN, Kemenkes, kemudian kita menggandeng ICA, Indonesian Chef Association, untuk kita bersama-sama melakukan promosi, sosialisasi, edukasi tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, dan terkait dengan keamanan pangan juga kita melakukan melalui kampanye, advokasi, pendidikan, agar seluruh lapisan masyarakat generasi Z, generasi milenial, baik maupun di atas usia 50 tahun, agar semua mendapatkan informasi terkait dengan penganeka-ragaman konsumsi dan keamanan pangan. Sehingga pada akhirnya terciptalah hidup sehat, aktif, dan produktif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keuntungan mengapa kita harus mengkonsumsi pangan lokal. Pangan lokal itu lebih fresh, dipanen, diproduksi oleh petani atau produsen lokal sehingga tidak melakukan pengiriman dalam waktu lama. Tidak seperti pangan impor yang memerlukan, artinya memang sudah dipanen dalam jangka waktu lama, didistribusikan, kemudian perlu waktu lama. Jadi memang kesegarannya lebih berkurang daripada pangan lokal yang ada di Indonesia. Nah, pangan lokal kita juga lebih ramah lingkungan karena memang dia tidak harus menempuh perjalanan jauh dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan tentunya menggerakkan ekonomi lokal. Kita menjadi pahlawan ketika dengan mengkonsumsi pangan lokal, kita menjadi pahlawan bagi negara kita sendiri karena kita akan melindungi petani dan nelayan untuk memiliki kondisi perekonomian yang layak. Dan yang keempat, pangan lokal itu lebih aman karena kita akan lebih mudah menelusuri asal-usulnya, dari mana, pengolahannya seperti apa, pengemasannya seperti apa, dan standar produknya sudah terjamin. Nilai gizinya pun lebih optimal karena kita akan mendapatkan produk yang lebih fresh. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi pesan dari kami, mulailah kita dari diri sendiri untuk mengkonsumsi pangan lokal, jadilah inspirasi bagi semua untuk mempercintai dan mempertahankan pangan lokal. Nah, ini adalah contoh-contoh pangan lokal yang dapat dikembangkan dan berpotensi untuk menjadi sumber pangan lokal di Indonesia, seperti sagu. Sagu mungkin tidak banyak ada di Provinsi Jawa Barat, tetapi ini lebih banyak ada di wilayah timur, khususnya di Papua dan Papua Barat. Kita lihat bahwa dari potensi 6,5 juta hektar di dunia, 5,5 juta hektarnya ada di Indonesia. Jadi hal ini sangat menjadi peluang bagi kita untuk mengolah ataupun mengembangkan produk sagu. Kemudian kita lihat lagi sorghum. Sorghum ini beberapa waktu lalu Presiden Jokowi melakukan penanaman sorghum di Provinsi NTT. Hal ini sangat baik sekali karena dengan adanya gerakan dari yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sorghum ini menjadi hal yang sangat seksi saat ini. Bahkan dalam waktu dekat kami bekerja sama dengan kantor sekretariat Presiden
akan membagi-bagikan nasi goreng sorghum kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengenal sorghum ini seperti apa sih. Tentunya tidak banyak, kalau sagu mungkin sudah banyak yang kenal, tapi sorghum itu apa sih sorghum ini sebenarnya, itu yang kita akan lakukan pada awal bulan Desember untuk memperkenalkan potensi sorghum kepada masyarakat. Kalau ubi kayu tentunya sudah banyak dikenal, tapi saya ingin agar tidak dikenal oleh kami-kami saja, tetapi generasi milenial, generasi Z juga mengenal. Yang pertama, mengenal dulu ubi kayu itu seperti apa sih, kemudian keunggulannya seperti apa sih, bisa diolah seperti apa, ternyata memiliki keunggulan yang sangat baik, sumber seratnya tinggi, kemudian karbohidrat kompleks, kemudian potensial sebagai pangan fungsional, sehingga ubi kayu ini menjadi suatu pangan yang sangat keren, tidak menjadi inferior. Kemudian jagung. Kalau jagung mungkin kita banyak mengkonsumsi dalam produk segar, tetapi di tempat lain, di wilayah lain, jagung itu dikonsumsi dalam bentuk nasi jagung, ada tinutuan, bubur jagung, ada jagung bose, ada dalam bentuk jagung gontol, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada potensi talas, tentunya di Provinsi Jawa Barat ini sangat banyak, karena Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi talas. Nah, bagaimana kita strategi untuk memperkenalkan pangan lokal bagi milenial? Yang pertama, peningkatan produksi, kita kolaborasi dengan Kementerian Teknis terkait dengan produktivitasnya, kemudian edukasi dan promosi. Branding pangan lokal sangat penting, oleh karena itu generasi milenial, generasi Z sangat perlu memahami pangan lokal ini karena sebagai agen perubahan, sehingga branding pangan lokal bisa dilakukan dan pangan lokal bisa naik kelas, tidak menjadi pangan inferior lagi. Kemudian mempertingkatkan nilai tambah pangan lokal, yang terakhir memperbaiki akses terhadap pangan lokal. Mungkin memang aksesnya masih agak susah, marketingnya masih, kita mau misalnya teman-teman mau mencari pangan lokal kemana, baik bentuk bentuk olahannya maupun bentuk jadinya mungkin masih sangat susah. Ini adalah menjadi PR bersama, bagaimana pemasaran secara offline maupun digital tentu dilakukan. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mendukung pola hidup sehat kita? Yang pertama, teman-teman kami harapkan pilih pangan lokal yang beragam, segar, dan sedang musim. Kalau misalnya pangan lokal tersebut tidak musim, itu artinya pangan lokal itu sudah, ataupun pangan tersebut pasti sudah dipanen dalam waktu yang lama dan mungkin sudah dalam sudah disimpan dalam waktu lama. Kemudian tambah ragam makanan sehari dengan kacang-kacangan serta biji-bijian. Tentunya nih kalau di Provinsi Jawa Barat tentunya konsumsi harusnya sudah cukup tinggi. Kemudian konsumsi makanan berprotein sebagai sumber protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Biasakan konsumsi sayuran sepertiga dari piring. Itu jangan lupa. Dengan aneka potensi sumber sayuran dan buah di Provinsi Jawa Barat, saya rasa ini bukan suatu hal yang mustahil. Kemudian, katakan tidak pada makanan rendah gizi dan konsumsilah camilan yang sehat. Kemudian, pilihlah makanan yang lokal, pahami label, kemudian biasakan memasak sendiri makanan yang dikonsumsi, kemudian membiasakan makan bersama keluarga. Jadi buat teman-teman, membiasakan makan bersama keluarga, karena dalam makan bersama keluarga ini akan ada interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Dan yang terakhir, lakukan aktivitas fisik dan konsumsi air minum yang cukup agar kita terhindar dari segala penyakit generatif. Nah, ini adalah berbagai poster dan slogan yang kami telah promosikan, kami jadikan sebagai alat edukasi dan sosialisasi. Yang pertama, kita memiliki slogan makan enak, makan sehat, makan B2SA. Artinya, pangan lokal itu tidak enak, tetapi harus enak, tentunya harus enak, harus sehat, dan harus aman juga. Dan yang kedua, kenyang, nggak harus nasi. Artinya, nasi itu tidak menjadi sumber pangan pokok yang utama. Kita bisa memiliki potensi pangan lokal yang
sangat beragam di sekitar kita. Yang ketiga, hadapi harimu, makan sayur dan buah tiap hari. Jangan lupa konsumsi sepertiga piring. Dan yang keempat, ayo tingkatkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat. Demikian beberapa informasi dari kami. Pesan dari kami, jadikan konsumsi pangan lokal sebagai lifestyle baru yang keren bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Sekian dan terima kasih.